Halo semua, aku Nadia Aura. Di sini aku mau jelasin tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu adalah suatu cara atau suatu rumus yang digunakan untuk mencari peluang dari sesuatu kejadian yang terjadi. Nah, kaidah pencacahan itu ada beberapa bentuk. Ada aturan penjumlahan dan perkalian, faktorial, kemudian ada permutasi. Permutasi itu ada permutasi yang unsurnya berbeda, permutasi yang unsurnya sama, permutasi siklis, dan habis itu ada yang namanya kombinasi. Nah, oke. Jadi, yang pertama-tama itu ada mengenai aturan penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk aturan penjumlahan, rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Untuk contoh, jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa film yang bisa ditonton, maka banyak kemungkinan dari semua buku yang bisa dibaca plus jumlah film yang bisa ditonton. Nah, misalnya kita punya 3 pilihan buku, 4 pilihan film, maka banyak kemungkinannya adalah 3 tambah 4 yaitu 7. Kemudian untuk aturan perkalian, rumus ini bisa digunakan ketika kita memiliki beberapa kasus yang bisa dipilih, dikombinasikan secara bersamaan atau saling bergantung satu sama lain. Nah, rumus yang satu ini bisa dipakai buat menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang bergantung. Sebagai contoh, jika kita punya 3 pilihan baju, juga 2 pilihan celana, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 dikali 2 yakni 6. Nah, jadi kita itu bisa mengalihkan aja banyaknya si baju dan celana. Hasilnya adalah banyak kemungkinan yang bisa dipilih. Oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai faktorial. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Nah, beginilah penulisan faktorial. Biasanya rumusnya dituliskan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n-1 dan kemudian dikalikan berapa banyaknya angka yang dicari faktorialnya. Untuk contohnya, hitunglah faktorial dari 7. Jawabannya 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya adalah 5040. Nah, selanjutnya kita mulai masuk dalam permutasi. Nah, permutasi bentuk pertamanya ada permutasi dengan unsur sama. Untuk permutasi unsur sama, contoh soalnya, sebuah kotak ada berisi 6 jenis bola. Dari 6 jenis bola itu ada 3 bola sepak, 2 bola basket, dan 1 bola voli. Jika bola-bola itu disusun teratur dalam sebaris, berapakah banyak susunan yang bisa dibuat? Untuk mencari jawabannya, n sama dengan 6. Kita tahu dari jumlah jenis bola dalam kotak yaitu 6. Nah, untuk masing-masing jenis bola boleh kita wakilkan huruf apa saja. Misalnya A. Di sini untuk mewakili sepak bola, kemudian B mewakili jumlah bola basket, dan C untuk mewakili voli. Nah, untuk itu ditanyakan P atau beberapa banyak susunan yang bisa dibuat dari apa yang sudah diketahui. Maka jawabannya P sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Maka P sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 kemudian dikali 1 kembali. Itu bisa dipersingkat menggunakan sistem coret apabila perhitungannya sama hasil.
dan menjadi seperti berikut ini. P sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 per 2 dikali 1. Kemudian 120 dibagi 2 yang hasilnya adalah 60. Maka susunan yang dapat dibuat dari bola tersebut adalah 60 susunan. Gampang bukan? Nah, selanjutnya ada permutasi dengan unsur berbeda. Nah, untuk yang satu ini contohnya sebagai berikut. Sebuah organisasi yang beranggotakan 8 orang ingin membuat susunan pengurus harian yang terdiri dari 4 posisi, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan peluang susunan panitia yang bisa dibuat? Jawabannya, N memberitahu bahwa organisasi ini isinya 8 orang. Kemudian, posisi itu ada 4 posisi. Nah, untuk mencari P dalam model soal ini, bisa melakukan seperti berikut. 8P4 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial. Kemudian menjadi 8P4 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Dan hasil akhirnya adalah 1680. Jadi, ada 1680 cara untuk membuat susunan 4 pengurus harian dari 8 orang. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas permutasi siklis. Untuk contoh soalnya itu yakni sebagai berikut. Sebuah kelompok fokus group discussion memiliki peserta 5 orang. Jika harus menentukan tempat duduk setiap pesertanya, berapakah variasi dari tempat duduk yang dapat dibuat? Nah, untuk mencari jawabannya seperti ini. Setelah mengetahui jumlah peserta, maka N adalah 5. Lalu, untuk variasi tempat duduknya, bisa menggunakan rumus P sama dengan N-1 faktorial. Kemudian menjadi P sama dengan 5-1 faktorial. Lalu 4 faktorial yang selanjutnya 4 dikali 2 kali 1, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan menjadi 24. Jadi ada 24 variasi tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 peserta. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akhir dari kaidah pencacahan, yakni kombinasi. Untuk soal contoh kombinasi sebagai berikut. 4 pesawat terbang akan 2 antaranya diterbangkan ke Pulau Bali. Ada berapakah kemungkinan cara yang bisa dilakukan untuk memilih pesawat tersebut? Nah, untuk jawabannya yaitu seperti penjelasan berikut ini. Besar N diketahui dari pesawat terbang yang berjumlah 4. R adalah 2 dari pesawat yang akan diterbangkan ke Pulau Bali. Kemudian bisa mencari jawabannya menggunakan 4C2 sama dengan 4 faktorial per 2 dikali 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 kali 2 dikali 1 sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali 1, jadi 12 dibagi 2 dan jawabannya adalah 6. Jadi ada 6 cara untuk memilih pesawat yang akan diterbangkan ke Pulau Bali. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you, bye-bye semua.